Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Akaba, Kembali lagi di 11 Sepodcast bersama Al-Azhar Semarang. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Tapi saya tidak setuju, karena sebelum mengenal kalian, saya sudah sayang. Iya. Bercanda. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Putri Latifah. Dan nama saya Zaki Arianto. Bersama dengan bintang tamu kita pada Pak hari ini, Hamdun. Pak Hamdun. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, kan kita sudah masuk di bulan suci Ramadan ya, Pak. Bapak ada rasa rindu nggak terhadap Ramadan, kayak rindu bukan bulannya tapi aktivitas yang ada di bulan sejak Ramadan? pandemi yang kegiatannya sudah mulai sulit ya, Iya. untuk mungkin buka bareng keluarga di luar, Main atau bukber. petasan bareng Benar, teman. Kalau dikatakan rindu iya, karena puasa akhir-akhir ini udah 2 kali puasa kan, tiga kali ini. Iya. Itu kan memang baik dari aktivitasnya itu dibatasi, kesenangannya dibatasi. Jadi puasanya itu kurang apa ya? kurang luas ya. Kurang happy lah, Iya, kurang happy benar. dari aktivitasnya dibanding dengan puasa-puasa Tahun-tahun sebelumnya. sebelumnya, sebelum pandemi ya, Pak. Sebelum pandemi. Benar sekali, yang dulunya kita bisa bebas tuh Iya. buka barengnya. Nggak usah pakai masker. Sekarang Jadi sih kalau apa? pakai masker. Oh iya, kita Oh copot iya. dulu ini, Nah, Pak, enak. boleh, biar boleh, ngobrolnya nah. enak karena Iya. terbatas ya, Pak, 3 orang Benar. aja. Dan jaga sudah jarak. divaksin kan? Sudah, Oh, sudah 2 vaksin. kali, Iya. alhamdulillah. 2 kali ya? Iya, Pak. 2 kali. Mungkin nanti kalau Pak Hamdun sudah yang 3 kalinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita OTW, Pak, 3 kali karena belum jadwalnya. Oke. Oke, kita izin copot Iya, ya. Pak Hamdun juga mau melepas maskernya. Biar kelihatan yang ganteng-ganteng, yang cantik gitu ya. Wah, Pak Hamdun tampan. Iya. Ngeri. Nah, kalau dulu ya Pak ya, sebelum masa-masa pandemi, kira-kira kegiatan apa saja sih Pak menurut Bapak yang paling banget Bapak kangenin di masa pandemi yang sebenarnya nggak bisa Bapak lakukan gitu Pak? Yang benar-benar kangen, rindu gitu. Kalau secara aktivitas ibadah sebetulnya sama, aktivitas ibadah. Cuma ya gini, aktivitas harian ketika di siang harinya itu yang mungkin kalau di sebelum pandemi itu kayak sekolah itu kan biasa masuk seperti biasa. Ya. Nah ini kan pandemi ini kan dibatasi. Ini alhamdulillah sudah masuk ya, sudah PTM ya, walaupun dibatasi. Nah kalau aktivitas yang begitu menyenangkan dengan anak-anak ketika di sekolah itu kan enak. Jadi nggak terasa tiba-tiba sudah siang, tiba-tiba sudah sore gitu loh. Karena aktivitas dengan anak yang kegiatan belajar mengajar yang begitu menyenangkan. Nah kalau pandemi ini beda. Kalau pandemi ini kan aktivitas dengan anak dibatasi, terus kegiatan agak gimana, jenuh gitu ya. Mungkin itu yang Pak Hamdun inginkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa PTM terus tanpa ada batasan, pandemi hilang lewat. Amin. Oke, kita langsung masuk ke materi podcast pada hari ini ya, Put ya. Iya, oke Pak. Boleh? Nah Pak, untuk Ramadan ini kan pasti setelah kita sahur itu kan pasti ada beberapa orang yang mengaji, ada pula yang tidur. Nah, menurut Bapak, mereka itu berpikir kalau dengan adanya bermalas-malasan itu dapat menghemat energi mereka, Pak. Tapi bagaimana sih cara benar-benar untuk membangun mindset mereka kalau Ramadan itu harus produktif, Pak? Jadi mereka jangan hanya rebahan aja. Oke, baik. Ini sudah masuk materi ya. Materi. Baik, kalau masuk materi berarti Pak Hamdun buka dulu dengan Siap. mukadimah ya. Ya, Pak. Siap. Ini karena kita sudah masuk ke materi pembahasan. Kalau tadi hanya sekedar say hello dan perkenalan, karena Mas Zaki dan Mbak Putri sudah sering berkomunikasi dengan Pak Hamdun, tapi tidak di podcast. Nah ini di podcast ya, mudah-mudahan podcast seperti ini tetap berlanjut nanti di pasca Ramadan dengan narasumber yang lain dan tema-tema yang menarik setelah Ramadan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi rasulillah ajmain
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, para pemirsa yang ada di rumah, anak-anakku, keluarga besar SMA Islam Al-Azhar 15 Semarang, murid-muridku semuanya, Mbak Putri, Mas Zaki yang hadir pada kesempatan kali ini di bulan yang penuh suci, penuh berkah, penuh ampunan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga besar Al-Azhar 15, SMA Al-Azhar 15 tetap menjalankan puasa dengan semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh karena itu patut kita syukuri. Minimal syukur itu dengan ucapan alhamdulillah, dengan ucapan tahmid. Itu paling minimal. Syukur paling minimal. Jadi ibarat kalau tanggung jawab sebagai seorang manusia yang diberi kenikmatan oleh Allah, apa sih ungkapan paling syukur? Yaitu paling minimal ucapkan alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, nanti ungkapan-ungkapan syukur yang selain mengucap alhamdulillah, jadi tingkatkan lagi dengan apa? Menjalankan semua perintah Allah, ya kan? Meninggalkan larangan Allah. Nah, alhamdulillah kita masuk di bulan suci Ramadan ini. Sesuai pertanyaan Mbak Putri, perlu malas-malasan enggak? Karena lapar, kan gitu loh. Jadi gini, ketika ada orang yang ngomong, saya itu tidur dapat pahala loh. Ya, Iya kan? ibadahnya orang puasa tidur. Nah, karena ibadah tidurnya orang puasa itu ibadah kan gitu. Ya. Akhirnya dia malas-malasan tidur. Iya, memang betul bahwa naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tetapi itu jangan dijadikan jargon. Jadi, wah, mending saya tidur aja saya udah dapat pahala dari Allah. Oh, saya tak tidur aja dapat ibadah pahala puasa dengan santai-santai tidur-tidur. Iya, memang itu. Tetapi ketika diri kita itu terus-menerus dengan tidur, malas-malesan, akhirnya kita nggak produktif. Coba bayangkan, kamu sebagai murid, tak tidur aja, nggak mau belajar, produktif nggak? Enggak kan? Ketika ada ulangan harian atau penilaian akhir semester nanti, Tidur malah. tidur ya kan? Kira-kira bisa nggak mengerjakan? Nggak bisa ya, nggak produktif ya. Iya. Jadi oke lah, itu sebagai penyemangat boleh. Sebagai penyemangat boleh bahwa ketika kita tidak beraktivitas, kita tidur, ya kan? Karena tidur istirahat itu penting untuk energi kita dalam berpuasa. Tetapi jangan digunakan tidur terus, jangan. Bekerja, beraktivitas seperti biasa. Seperti biasa. Kalau kalian sebagai pelajar, ya ikuti pelajaran dari Pak Guru, pembelajarannya ikuti. Kalau dapat tugas ya kerjakan. Jangan terus alasan, Pak saya lemes, saya ngantuk. Saya puasa, tidur aja. Tugasnya nggak usah, jangan. Libur sebulan. Jangan ya. Tetap beraktivitas. Nah, itu adalah nilai plus. Ketika orang berpuasa dan aktivitasnya masih dilakukan, ya, yang sesuai dengan porsinya masing-masing, yang sebagai guru ya tetap beraktivitas sebagai guru, yang murid tetap belajar sebagai murid, itu adalah nilai ibadah yang luar biasa yang nanti akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan gini, kalau kalian pernah melihat para pekerja keras di sana, di luar sana, seperti tukang bangunan, ya kan, tukang bangunan. Pekerja kasar itu ya Pak? Iya, pekerja keras, pekerja kasar seperti itu kan membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Nah, kalau di desa itu, kalau pas musim panen padi, itu harus mengambil padi dari sawah itu, ya gabah itu ya, itu membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Orang-orang seperti ini, walaupun secara bahasa fikihnya kalau memang
tidak bisa dicarikan waktu yang lain, misalkan dipindahkan malam, kan nggak mungkin. Misalkan ke sawah, datang ke sawah ngambil gabah malam-malam kan nggak mungkin toh. Ditular namanya. Nah, Iya. dan itu memang harus dikerjakan karena kalau tidak bekerja seperti itu nggak makan. Nah, orang posisi seperti ini mendapatkan rukhsah atau keringanan. Nah, pekerja keras seperti ini itu mendapatkan keringanan atau bahasanya rukhsah. Orang seperti ini kalau misalkan dalam jiwanya, dalam niatnya yang kuat ini, tetap nawa itu saya berniat, saya kuat kok puasa, saya kuat puasa. Ini disarankan oleh ulama tetap niat dari malamnya tetap puasa, dia tetap bekerja, berusaha untuk bekerja karena mencari nafkah itu wajib kan. Nah, nanti kalau nggak kerja nanti gimana? Yang nggak bisa makan. Nggak Kita bisa ikut makan. nggak bisa makan juga. Lebarannya Gak ada makanan. nggak ada makanan krisis dan padi nah, malah. ya kan. Itu kayak minyak loh, Pak. Nah, sama itu. Jadi malamnya tetap niat puasa, dia tetap bekerja. Kok sampai di waktu siangnya itu mungkin tidak kuat, lah itu ada namanya rukhsah keringanan untuk membatalkan puasa. Nah, jangan dari pagi, wah saya nggak kuat nanti, itu Langsung sarapan itu nggak boleh. pesimis, itu nggak boleh. Nah, Tetap sahur dulu Nah. berarti. itu kualitas puasanya orang seperti itu istimewa. Kualitas puasanya pekerja keras yang outdoor, yang penuh tantangan dalam energinya, itu kok sampai finish di berbuka puasa istimewa itu. Nah, itu bisa kalian contoh. Orang seperti itu pekerja keras, pekerja kasar, bisa puasa sampai selesai, mosok sih saya nggak selesai. Malu. Malu, Banget itu. ya kan? Nah, tetap produktif. Kalau misalkan sekarang zamannya sosmed ini kalian pengen menjadi YouTuber misalkan, Ya. ada keinginan? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Atau kegiatan yang lain yang mungkin membutuhkan energi, Ya, saya bersepeda, Pak. sepeda. Ya. Olahraga. Nah, olahraga ya, itu boleh dan itu bagus. Ketika kita berpuasa tidak hanya tidur, tidak hanya istirahat, tetapi olahraga diperlukan. Ya. Nah, itu tergantung waktunya untuk mengatur ya. Jadi mungkin supaya waktu yang aman apa? Menjelang buka. Menjelang sore, buka, terus sejam sebelum menjelang buka. pagi bisa nggak? Iya. Nah, habis Setelah subuh. subuh. Habis subuh biasanya ngantuk kan? Iya. Gunakan untuk olahraga itu, sepedaan. Itu malah energinya bagus. Ngantuk buang, ngantuk. Tapi bisa bukannya hari. takutnya lapar ya Pak ya, kalau sepedaan pagi gitu ya Pak. Kalau pagi enggak? Alhamdulillah enggak sih. Kalau pagi enggak. Makanya habis subuh, kalau memang seneng olahraga sepedaan, tapi ya ambil rute ya jangan terlalu jauh. Iya. Kalau biasanya rute 5 kilo ya ini mungkin 2 kilo 2 udah kilo. BP lah ya. Mungkin seperti itu. Tetap laksanakan aktivitas itu, kegiatan itu, hobi itu laksanakan. Kalau Putri apa hobinya? Saya hobinya olahraga di rumah. Olahraga di rumah tetap apa? Atur waktunya. Jadi untuk menjadi produktif di masa-masa Ramadan seperti ini, jangan mengurangi kegiatan kebiasaan. Ya. Cuma mungkin waktunya aja atau durasi waktunya yang dikurangi. Seperti itu ya. Oke, siap Pak. Oh, bagus juga ya. Zaki ada kepikiran mau jadi petani, Zaki? Wah, tidak. Karena Nah. sepertinya berat banget ya, Pak. Berat. Ngeri loh, Pak. Oh, para pekerja yang kasar seperti itu, maaf ya, karena memang bahasanya itu di outdoor yang ketika bekerja itu langsung kena terik sinar matahari, membutuhkan Full energi power. ya full power, energi yang super, kayak pekerja tambang, Ya. ya kan, pekerja bangunan, pekerja di sawah, itu Pak Hamdun membayangkan kalau walaupun ya tanda kutip itu banyak yang nggak sampai puasanya, artinya sudah dari pagi udah niat nggak puasa itu. Kalau ada orang seperti itu dan puasanya goal 30 sampai 1 bulan, itu kualitas iman dan takwanya Pak Hamdun akui jempol 2. Jos ya. Itu Pak Hamdun kalah itu. Belum tentu Pak Hamdun bisa ngelakuin seperti itu. Benar nggak? Benar, Iya, benar banget, Pak. istimewa itu. Karena juga nggak semua orang memiliki kesanggupan ya. Kesanggupan seperti itu, benar. Lawang kita yang bukan pekerja kasar yang Iya.
belajar, Belajar. mengajar, kita aja kadang waduh Apalagi yang nggak kuat berkecukupan. puasa. Iya, itu pekerja keras betul itu. Makanya hargai. Ya. Jadi ini adalah salah satu sign of sosial kita. Jadi kita peka terhadap sosial lingkungan kita dengan menghargai semua jenis pekerjaan. Ketika melihat siapa sih dia? Petani. Petani jangan. Tanpa dia kita nggak ada suplai Makanan. nasi, Iya. ya kan? Makanan. Tukang bangunan. Tanpa dia rumah kita Nggak nggak jadi, berdiri kan? kan? Nah, tambang sama. Pekerja-pekerja keras seperti itu hormati dan tularkan. Siapapun pekerja itu jangan pandang di pekerjaannya, tapi pandang tujuannya itu sungguh mulia, saling melengkapi. Gitu. Oh, mantap. Keren ya jawaban dari Pak Hamdun. Oke Pak, kalau Gimana? semisal Pak Hamdun sendiri nih, kegiatan apa aja sih Pak yang kayaknya bagus dilakukan di Ramadan biar kita tuh produktif gitu Pak? Tadi Pak Hamdun sudah sampaikan, tetap dalam kegiatan sehari-hari, aktivitas kan bisa dijadwalkan. Jadi, saya kalau pagi itu biasanya sebelum Ramadan seperti ini, sesudah Ramadan seperti ini. Nah, bisa di planning. Jangan lupa, memplanning itu bagian dari disiplin yang diajarkan dia diajarkan dalam puasa. Jadi tepat waktu, ya kan? Kalau misalkan sebelumnya dan meningkatkan kualitas ibadah. Kalau sebelum puasa mungkin tadarusnya kurang misalkan, tambahi. Masih ada waktu. Kalau sebelum Ramadan sholat sunnahnya kurang misalkan, tambahi. Jadi memang dalam Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, baik yang sunnah maupun yang wajib. Tingkatkan taraweh, tahajud, terus witir, itu semuanya ditingkatkan. Itu secara ibadah. Kalau secara aktivitas seharian tadi, planning, laksanakan. Itu insya Allah tetap istirahat juga perlu ya. Penting, paling penting. Ya perlu. Mungkin yang paling bagus siang nanti. Tidur siang. Iya, tidur siang karena itu untuk hemat energi, simpen energi itu bagus. Oke. Nah, untuk mempercepat waktu ya Pak, sekali gimana? saja ini adalah pertanyaan yang terakhir Iya. dari kami. Kan akhir Ramadan itu sering banget melakukan aktivitas sosial seperti ngabuburit atau enggak berbagi takjil. Nah, kira-kira menurut Bapak itu produktif enggak sih Ramadan dan Bagus sekali. Itu sangat produktif dan nilai sedekahnya ada. Kamu tahu nggak bahwa ketika kamu bersedekah, kamu ngasih takjil itu ya, Pernah, alhamdulillah. ya? Alhamdulillah, oke. Pahalanya itu, pahala loh ya, pahalanya ketika kamu memberikan berbuka puasa orang yang berpuasa itu sama dengan pahalanya orang yang berpuasa. Menarik kan? Wah, menarik banget tuh. Makanya ini alhamdulillah Pak Abdul lihat itu di banyak masjid, banyak tempat itu banyak orang yang seneng bagi takjil untuk orang yang berpuasa. Nah, itu kegiatan yang sangat produktif sekali dan membangun sense of sodakohnya, sosialnya itu sangat tinggi. Maka perlu nanti kalian tularkan, apalagi nanti kalau kalian punya komunitas gitu, ayo kita takjil, kita berbagi yuk. Nah, karena dari sisi kemanusiaannya, sedekahnya dapat, sisi pahalanya, kamu dapat pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Seru juga Pak, Seru. bagi takjil. Iya, dapat Happy. dua-duanya, happy kan? Iya. Terus bisa ngumpul kan? Iya. Nah, bisa ngumpul. Positif kegiatannya. Positif, betul. Kita Jadi remaja sekarang itu jangan digunakan untuk yang negatif, gunakan yang positif. Seperti misalkan ngabuburit dengan memberikan takjil. Gak usah banyak-banyak, yang penting ikhlas ya Pak. Ikhlas ya, apalagi kalau banyak ikhlas ya lebih baik. Lebih baik. Ya. apa pula kita menjadi lebih tenang juga ya? Tenang, iya, betul. Apa sih tujuan kita
puasa kan gitu. La'alakum tatakun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kegiatannya apa orang bertakwa? Kegiatannya orang bertakwa itu positif semua. Positif semua, seperti tadi berbagi, berpuasa, sholat, meningkatkan ibadah. Nah, itu terus menjaga kedisiplinan hidup. Gitu loh. Hidup itu teratur dengan berpuasa, itu tujuannya takwa. Kalau saya yang paling penting dari bagi takjil tuh serunya sih Pak. Iya, enggak apa-apa. Iya. Dari seru nanti menjadi kebiasaan, Iya. menjadi habit kan. Kalau udah menjadi habit, itu kalau habitnya bagus, kamu berarti anak super itu. Alhamdulillah. Bismillah lah jadi Bismillah. anak super. Anak super ya. Bismillah. Oke Pak. Kita sudah di penghujung acara ya ini ya. Iya. Sudah di akhir acara. Ntar lagi kita tutup podcastnya. Karena semua pertanyaannya sudah dijawab oleh Bapak Hamidun. Ya. Terima kasih banyak Pak karena telah meluangkan waktu di podcast kita. Oke, sama-sama. Tadi seru banget ya ngobrol bareng Bapaknya. Jadi nasihatnya kita juga dapat gitu kan. Bibit-bibit kebaikannya juga tertanam. Bismillah tertanam terhadap kami. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, Siap. ada berkah. Jadi tahu juga yang bekerja keras ternyata pahalanya puasanya bisa diringankan juga, saya baru tahu loh Pak. Rukhsah itu. Baru tahu aku beneran. Baiklah kalau gitu, sayang sekali kita terpaksa untuk terpisah di sini. Kalau begitu saya Putri. Dan saya Zeki Arianto. Sampai di sini, ketemu lagi di next episode of 11 Sepodcast bersama Al Azhar 15.